mengajar vokabulari bahasa Inggris, benda di sekolah dan rumah. Hai, teman-teman, ketemu lagi sama aku. Hari ini kita akan belajar vokabulari bahasa Inggris tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, khususnya di sekolah dan di rumah. Kenapa penting banget sih belajar vokabulari dasar bahasa Inggris? Soalnya, ini adalah fondasi untuk bisa ngomong dan nulis bahasa Inggris dengan lancar. Bayangin aja, kalau kita nggak tahu nama bendanya, gimana mau bikin kalimat? Benda-benda di sekolah dan rumah itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kita pakai pensil, buku, meja, kursi, setiap hari kan? Jadi, belajar vokabulari ini akan sangat berguna. Tujuan kita hari ini adalah membuat belajar vokabulari ini jadi seru dan efektif. Nggak ada lagi deh yang namanya bosen atau ngantuk pas belajar bahasa Inggris. Gimana caranya biar belajar vokabulari nggak ngebosenin? Nah, kita akan pakai beberapa cara yang asyik banget. Yang pertama, kita akan pakai visualisasi. Visualisasi itu artinya kita akan pakai gambar, flashcard, atau video untuk membantu kita memahami arti kata. Lebih gampang kan kalau lihat gambarnya langsung daripada cuma dengerin doang? Misalnya, kita mau belajar kata pensil. Kita bisa lihat gambar pensil, flashcard bergambar pensil, atau bahkan video tentang pensil. Kita juga bisa langsung lihat pensil yang ada di depan kita. Selain visualisasi, kita juga akan main games. Siapa yang nggak suka main games? Games bisa bikin kita belajar sambil ketawa-ketawa. Kita bisa main I Spy, di mana kita nyebutin ciri-ciri benda. Terus teman kita nebak. Atau kita bisa main Simon Says, dengan perintah yang berhubungan dengan vokabulari yang kita pelajari. Ada juga games tebak kata. Misalnya, aku kasih clue tentang suatu benda. Terus kalian tebak itu apa? Seru kan? Nggak cuma itu, kita juga akan belajar lewat lagu dan rhymes. Musik itu punya kekuatan magis untuk membantu kita mengingat sesuatu. Kita bisa pakai lagu-lagu yang liriknya mengandung vokabulari yang kita pelajari. Atau kita bisa pakai rhymes, yaitu kata-kata yang bunyinya mirip, untuk membantu kita melafalkan kata dengan benar. Terakhir, kita akan belajar lewat cerita. Cerita bisa memberikan konteks yang lebih jelas tentang bagaimana suatu kata digunakan. Kita akan baca cerita-cerita pendek yang mengandung vokabulari yang kita pelajari. Dengan begitu, kita nggak cuma tahu arti katanya, tapi juga tahu cara pakainya dalam kalimat. Sekarang, kita bahas strategi mengajar yang efektif. Yang pertama adalah grouping atau pengelompokan. Kita akan kelompokkan vocabulary berdasarkan kategori. Misalnya, kita kelompokkan benda-benda yang ada di sekolah dan benda-benda yang ada di rumah. Untuk benda-benda di sekolah, contohnya ada pensil, book, desk, chair, whiteboard, dan eraser. Kalian pasti sering lihat benda-benda ini kan di kelas? Sedangkan untuk benda-benda di rumah, contohnya ada table, chair, bed, wardrobe, television, dan window. Benda-benda ini pasti ada di rumah kalian masing-masing. Strategi selanjutnya adalah repetition atau pengulangan. Pengulangan itu penting banget untuk memperkuat ingatan kita. Kita akan ulangi vokabulari yang kita pelajari dalam berbagai aktivitas. Misalnya, kita ulangi saat kita lihat gambar, saat kita main games, saat kita nyanyi, dan saat kita baca cerita. Dengan pengulangan yang teratur, kita akan semakin mudah mengingat vokabulari tersebut. Jadi, jangan bosan ya kalau aku sering ngulang-ngulang kata. Selain itu, kita juga akan belajar contextual usage atau penggunaan dalam konteks. Kita akan belajar menggunakan vokabulari dalam kalimat-kalimat sederhana. Misalnya, untuk kata pensil, kita bisa bikin kalimat "this is a pencil", atau untuk kata book, kita bisa bikin kalimat "the book is on the table". Dengan belajar dalam konteks kalimat, kita akan lebih paham bagaimana cara menggunakan vokabulari tersebut dengan benar. Jadi, nggak cuma tahu artinya doang. Terakhir, kita akan melakukan practical activities atau aktivitas praktik. Aktivitas praktik bisa membantu kita mengaplikasikan vokabulari yang kita pelajari. Kita bisa melakukan aktivitas seperti menggambar, mewarnai, atau membuat kerajinan tangan yang berhubungan dengan vokabulari. Misalnya, kita bisa menggambar meja dan kursi, lalu kita tulis nama bendanya dalam bahasa Inggris. Ada beberapa tips tambahan yang bisa kalian terapkan saat belajar vokabulari bahasa Inggris. Yang pertama, gunakan bahasa Inggris yang sederhana. Nggak perlu pakai bahasa Inggris yang terlalu tinggi atau rumit. Yang penting, kalian bisa memahami apa yang aku sampaikan. Kedua, berikan pujian dan semangat. Kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan atau melakukan aktivitas dengan benar, aku akan kasih pujian dan semangat. Pujian dan semangat bisa bikin kita lebih termotivasi untuk belajar, jadi jangan ragu untuk bertanya atau mencoba ya. Ketiga, bersabar dengan proses belajar. Belajar bahasa Inggris itu butuh waktu dan proses. Nggak bisa langsung jago dalam semalam.
Jadi, jangan berkecil hati kalau kalian belum bisa langsung menguasai semua vokabulari. Teruslah belajar dan berlatih, pasti lama-lama bisa kok. Yang paling penting, buatlah belajar itu jadi menyenangkan dan positif. Jangan anggap belajar itu sebagai beban. Anggaplah belajar itu sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, itu dia beberapa tips dan strategi untuk mengajar vokabulari bahasa Inggris tentang benda-benda di sekolah dan di rumah. Ingat, pendekatan yang tepat itu penting banget. Dengan belajar yang menyenangkan, kita akan lebih mudah menyerap informasi dan mengingat vokabulari. Jadi, jangan lupa untuk selalu belajar dengan semangat dan ceria ya. Dengan fondasi vokabulari yang kuat, kalian akan lebih mudah mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kalian di masa depan. Semangat terus belajarnya teman-teman, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.